Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat hari ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita mau menyatukan hati kita untuk menerima pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan terus mengasihi kami. Di dalam istirahat kami, Tuhan terus menjagai kami. Maka di saat ini kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memohon Tuhan untuk memimpin setiap kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, menuntun kami dan juga menginspirasi bagi setiap kami, supaya kami hidup dalam kebenaran dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti setiap kita pernah melakukan perjalanan. Perjalanan dikatakan akan menjadi perjalanan yang menyenangkan ketika kita bisa menikmati perjalanan itu. Entah kita menikmati alam sekitar, kita menikmati perjalanannya, kita bisa beristirahat dengan rileks dan santai, itu akan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan. Tapi bagaimana dengan ketika kita harus ada dalam satu kondisi dalam perjalanan yang tidak menenangkan? Bila kita harus dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Terlebih kita harus berpindah-pindah jalur ya, karena kondisi macet atau mungkin kondisi sedang diperbaiki gitu ya, atau mungkin sedang ada bencana alam di tempat itu sehingga kita harus menunda perjalanan. Tentu perjalanan itu menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan dan bisa dikatakan itu menjadi sebuah perjalanan yang tidak nyaman. Nah, perjalanan yang tidak nyaman itu juga sedang dialami oleh Paulus. Ketika dalam bacaan kita hari ini itu mengisahkan bagaimana lanjutan kisah persidangan Paulus yang ia saat ini kemudian menjadi seorang tahanan Romawi. Mari bersama-sama kita membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 dan kita akan membacanya secara khusus di bagian ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ini adalah kisah kelanjutan dari persidangan Paulus. Kini Paulus menjadi statusnya adalah sebagai tahanan Romawi, gitu ya. Ia akan dibawa ke Roma, maka ia akan memulai sebuah perjalanan, bukan melewat perjalanan darat, tetapi lewat perjalanan lautan, gitu ya, perairan. Dari Adramitium, ia harus berjalan menyusuri berlayar sampai dengan ke Roma ya. Maka di dalam perjalanan itu sang kaisar mengutus salah satu utusannya gitu ya, adalah seorang perwira gitu ya, yang bernama Yulius, dan itu ada di dalam ayat yang pertama gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu menjaga tahanan supaya mereka jangan sampai kabur. Sebab kalau mereka kabur, maka yang akan mendapatkan imbas atau mendapatkan dampaknya itu adalah sang perwira itu yang menjaga gitu ya. Maka nyawa itu menjadi bayarannya. Di tengah kondisi yang tidak mudah ya, di tengah kondisi bahwa perairan itu tidak bisa ditebak rutenya. Kalau dikatakan bagian ini dalam pasal ini diceritakan bahwa ia harus berpindah-pindah lewat jalur yang tidak pasti gitu ya. Dan itu bukan suatu hal yang mudah bagi seorang Julius untuk kemudian menjaga para tahanan. Ya kalau cuma tahanannya satu, sebab di bagian ini diceritakan ada lebih dari satu gitu ya. Nah, di dalam kondisi yang tidak mudah yang dialami oleh Julius, yang juga dialami oleh Paulus sebagai seorang tahanan, Allah justru menyatakan kebaikannya. Allah menyatakan pemeliharaannya, dan itu terwujud di dalam ayat yang ketiga. Dengan Julius seorang perwira tadi, dibuat Allah memiliki hati untuk kemudian menyatakan perhatian kepada Paulus gitu ya. Julius mengizinkan Paulus untuk berjumpa dengan kawan-kawannya ketika mereka sedang singgah di Sidon. Kondisi yang tidak mudah sekali lagi, sebab para tawanan dan juga para perwira tidak dibekali oleh fasilitas-fasilitas khusus, dibekali dalam satu kapal gitu ya. Mereka harus mengikuti kapal-kapal yang membawa barang-barang menuju ke tempat lain gitu ya. Artinya mereka harus mengikuti setiap rute yang ada. Dan di tengah kondisi yang tidak mudah ini, Paulus justru melihat kebaikan Allah ketika Tuhan melunakkan hati Julius, sehingga Julius diizinkan untuk berjumpa dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya, dan itu tentu membuat hati Paulus bersukacita. Di tengah kondisi yang tidak mudah, tetapi Allah menyatakan kebaikan bahwa Julius yang memiliki tugas yang berat itu dipakai Tuhan. Ia melunakkan hatinya untuk membiarkan Paulus, mengizinkan Paulus untuk berjumpa. Bahkan kalau kita membaca
di ayat yang ke-10 gitu ya, kita membaca bahwa Paulus juga dipakai Allah untuk memperingatkan seisi kapal terkait dengan medan yang akan ditempuh gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagian ini memperlihatkan pada setiap kita bahwa Paulus disertai Tuhan, dan pengalaman hidup Paulus itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan ketika kondisi yang tidak mudah, tetapi ada penyertaan Allah, dan disitulah Paulus dikuatkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini? Hari ini kita diajarkan bersama-sama untuk belajar seperti Paulus, belajar untuk bersedia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Bagi Paulus, mungkin saja dia bisa berfokus kepada kondisi yang ia alami. Dia terjepit, dia mengalami kondisi yang tidak mengenakan, dia bisa menggerutu gitu ya dengan proses yang ia alami. Tetapi Paulus tidak mau jatuh pada bagian ini. Ia justru melihat sebuah potensi lain di mana Allah menggerakkan hati Yulius. Dan disitulah Paulus merasakan bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanannya. Sehingga hari ini kita juga disadari bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dan Tuhan itu ikut terlibat di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan mau untuk merengkuh setiap kita. Tuhan mau menjagai setiap kita. Ketika Paulus di tengah pergumulannya ia boleh mendapatkan penyertaan Tuhan, maka demikian pula juga dengan setiap kita. Tuhan ada dan mau berkenan memulihkan setiap kita. Biar firman hari ini boleh menjadi sumber inspirasi dan semangat kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menyatakan cinta kasih-Nya kepada setiap kami. Tuhan boleh menyertai Paulus di dalam perjalanannya. Demikian pula dengan setiap kami. Tuhan mau untuk menuntun langkah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya Tuhan boleh pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya dengan Allah. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.